Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, adik-adik masih bisa ketemu di bulan Ramadan. Moga-moga adik-adik tetap semangat, terutama menjalankan ibadah puasa sama juga semangat juga persiapan buat UTBK 2020 gitu ya. Ini sebagai salah satu wujud tanggung jawab dan cinta kasih NF sama siswa-siswi NF ya yang lagi berjuang buat UTBK 2020 diadakan konsul di luar jam jam belajar yang sudah dijadwalkan. Nah, ini Kak Is ngambil dari soal TO. TO-nya ini adalah TO yang kedua sebenarnya, TO NF yang kedua ya. Nah, ini kita bahas itu sebenarnya sudah di scanner, sudah di scan. Nah, kita mulai dari nomor 61 ya. Baik, mohon Kak Isnya mana? Oh, ini nah. Ini deh. Soalnya papannya kecil, jadi difokuskan di papannya aja. Oke, baik. Kita mulai dari nomor 61. Sebentar. Sorry, sebentar. Tunggu ya, bentar, maaf. Bentar. Wah, suaranya berisik tuh. Suara siapa itu? Suaranya berisik. Suaranya berisik. Baik, sambil dilihat soal di masing-masing HP-nya sudah dikirim tadi. Kita mulai dari nomor 61. Nomor 61. Jadi di situ ada 3 lingkaran. Seperti biasa ini materi kesukaan adik-adik. Nah, beririsan seperti ini. Tuh ya. Ini himpunan A, ini himpunan B, dan ini himpunan C. Nah, yang diarsir adalah daerah sini sama daerah sini. Nah, gitu ya. Nah, itu kalau kita untuk memudahkan langkah kita isi dulu dengan 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Maka kita ambil dari opsi jawaban sambil dilihat soalnya yang sudah dikirim ya. Ada siswa yang Kais Japri di line, dikirim di line, ada juga yang di grup. Nah, ini A irisan B. Suara siapa itu? Ya, A irisan B dikurang C. Kalau kita lihat A irisan B, A irisan B itu harusnya tidak ada irisan kan? Karena A-nya 1, 2, B-nya 4, 5. Ya, tidak ada irisan. Maka ya kosong gitu. Nah, terus kalau kosong, apa yang mau dikurang gitu kan? Berarti ini salah. Yang B, nah A gabung B gabung C, tolong suaranya di mute ya. Mic-nya maksudnya, suaranya jangan di mute. Mic-nya aja. A irisan C. Kalau A gabung B gabung C kan berarti 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, dikurang dengan A irisan C apa? A irisan C adalah 2. Tuh ya, 2.
Berarti yang keambil cuma 2 ya, karena A irisan C itu cuma 2. Berarti yang keambil cuma 2. Berarti yang masih ada adalah 1, 3, 4, 5. Dan itu nggak cocok karena jawabannya harus 1, 4, 5 ya. Kemudian yang C kita lihat. Yang C itu A gabung C, A gabung C, hasilnya adalah, jadi C itu adalah A gabung C, tapi diminta berisik. Siapa yang belum mute itu? Jadi A gabung B adalah A gabung B, berarti 1, 2, 4, 5 ya. 1, 2, 4, 5. Dikurang B iris C. B iris C itu hasilnya 4. Berarti hasilnya 125 gitu kan. 125 nggak masuk. Nah, sekarang coba yang D. Coba yang D. Yang D, A gabung B, A gabung B 1, 2, 4, 5, dikurang dengan A irisan C. A irisan C adalah 2. Hasilnya adalah 2-nya diambil 1, 4, 5. Nah, cocok ya. Jadi jawabannya adalah D ya. Jadi nomor 1 adalah D. Tuh. Ini nggak usah di-capture ya, caranya sama aja. Jadi kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Sebentar ambil tisu dulu. Oke. Kita lanjutkan ke soal nomor 62. Nomor 62. Wah, ini soal bersahabat nih. Soal bersahabat. Ada F dari X plus 1 sama dengan akar X dikurang 4. Yang diminta adalah F dari 17 kan. Nah, 17 itu kan sejak kecil kita tahu sebagai salah satunya bisa jadi 16 tambah 1. Nah, berarti ini boleh ganti jadi X. Ya, jadi 16 itu pengganti huruf X gitu. Maka ini boleh diganti akar dari 16 dikurang 4 gitu ya. Jadi 4 kurang 4 hasilnya 0. Gitu ya kira-kira. Itu untuk nomor 62 gitu. Kemudian boleh di-capture aja deh satu persatu aja, soalnya papannya kecil. Di-capture dulu. Siap. Kita lanjut ya. Nomor 62. Nomor 62 itu A-nya tidak sama dengan 4, diminta A kuadrat min 16 dibagi dengan 16 min 4A. A kuadrat min 16 berarti boleh A min 4. Waduh, suara siapa itu? Waduh. Suara siapa itu? A dikurang 4. Nah, gitu ya. 16 dikurang 4A boleh keluarin min 4. Berarti jadi A dikurang 4. Gitu ya. Iya, betul. Di mute ya. Ya, ini jadi A min 4 tewas
Nah, gitu ya, tewas. Nah, udah. Jadi jawabannya kita menyesuaikan opsi yang ada di soal itu nah gini deh, coba perhatiin. Ini tanda minus di bawah ya. Nah, minus ini kan boleh pindah ke atas. Berarti gini nanti. Jadi ini 4. Nah, minusnya boleh taruh ke atas. Minus pindah. Set. Minus dari A plus 4. Nah, udah tinggal dikalikan ke dalam. Minus dikali A jadi min A. Minus dikali plus 4 jadi min 4. Penyebutnya jadi 4 gitu. Kenapa harus gitu? Tujuannya cuma demi biar ada di pilihan ganda, biar ada di opsi. Ya. Nah, boleh di-capture silakan. Baik, dilanjut ya. Nomor 64. Nah, di situ ada Y sama dengan min 2X plus 5. Tuh ya, min 2X plus 5. Nah, min 2X plus 5, kemudian diminta nilai X terkecil sehingga Y tidak lebih dari 1. Bahasanya ini ya, Y tidak lebih dari 1. Nah, perhatikan. Tidak lebih, gitu. Itu berarti nggak boleh lebih. Kalau nggak boleh lebih berarti kurang dari sama dengan. Kalau tidak kurang, berarti nggak boleh kurang. Kalau nggak boleh kurang, lebih dari sama dengan. Nah, gitu ya. Ini Y. Y-nya dari soal sudah diketahui. Sorry. Y-nya sudah dari soal diketahui. Y-nya apa dari soal? Min 2X plus 5. Ya. Min 2X plus 5. Nah, ini 1. Berarti tinggal kita pindah ruas ya. Min 2X kurang dari sama dengan 1 kurang 5 min 4. Ingat, kalau sama-sama dibagi minus 2, minus ya, minus, tandanya ini nanti harus berubah. Gitu ya. Maka tinggal yang lain dibagi minus 2. Min 4 dibagi minus 2 jadi 2. Ini dibagi minus 2 jadi X gitu. Kalau ada yang tanya, Kak, kenapa harus dibagi minus 2? Ya, biar dapat X maksud ya. Nah, berarti X terkecil adalah 2 ya, karena X-nya harus lebih dari 2 atau sama dengan 2. Berarti X terkecil itu sama dengan 2. Gitu ya. Nah, boleh di-capture dulu silakan. Siap. Kita lanjut. Nah, sekarang kita ke nomor 65. Nah, Dek, nomor 65 itu, nah, kalau dijabarkan di soal itu kayaknya apa scanningnya nggak jelas ya. Itu KIS perbaiki tulisannya ya. Jadi 65 itu adalah eh, eh, tuh kurung siku X diartikan sebagai X pangkat 3 dibagi 4 ya. Kurung siku itu X pangkat 3. Nah, ini di soal kan nggak jelas kan. Agak ke bawah ya. Nah, kurung siku X adalah X pangkat 3 per 4. Ya, itu yang diketahui ya. Kalau di soal nggak jelas ini pangkat 3 ya, diperjelas.
Nah, yang diminta manakah di bawah ini yang akan menghasilkan nilai 4? Gampang, tinggal bikin aja. Pokoknya, oh, kok per 4? Karena salah tulis, yang benar 2. Tuh ya. Nah, minta hasilnya harus 4, berarti X pangkat 3 per 2 harus 4, gitu. Berarti kali silang kan? 2-nya kali 4 kan? Berarti X pangkat 3 sama dengan 8. Nah, 8 tuh berapa pangkat 3? 2 pangkat 3 kan? Nah, berarti X sama dengan 2, karena 2 pangkat 3 jadi 8 gitu ya. Nah, itulah nilai X. Jadi jawabannya B ya. Oke, itu nomor 65. Boleh di-capture dulu? Ya, dilanjut ya. Nah, nomor 66 gitu. Wah, ternyata ada bentuk diagram lingkaran. Nah, kita buat dulu bentuk diagram lingkaran ya. Ini garis lurus, ini juga garis lurus. Nah, gitu ya. Wah, sepertinya kurang geser. Nah, seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, udah. Ntar. Ini harus lebih kecil. Nah, gitu ya. Biar sesuai konteks. Ini ada siku-siku. Gitu. Baik. Ini 10%. 10%. Wah, nampaknya kurang besar ya. Itu. Ini. Nah, ya. Ini ke sini. Ini siku-siku. Nah, ini 10%. Yang ini 15%. Ya. Oh, nggak kontekstual itu. Nggak mungkin. Ntar ya. Nggak mungkin. Nah, gitu. Masa yang 15 lebih kecil. Oke. Ini 10%. Nah, kalau kita hitung, kita langsung hitung aja ya. Perhatikan yang ini saling bertolak belakang. Ini pasti 15%. Tuh, pasti 15%. Ini siku-siku, pasti 25%. Ya, betul ya. Nah, ini perhatikan ini garis lurus. Nah, ini garis lurus. Nah, garis lurus ini kan kebagi 2 pasti totalnya harus 50% kan? Pasti ini 35%. Pasti 35%. Pasti 35%. Karena ini sama ini itu setengah lingkaran ya. Setengah lingkaran berarti 50%. Setengah kan, setengah itu kan artinya 50% kan. Nah, makanya suka ada ungkapan 50-50, nah berarti setengah-setengah maksudnya. Nah, itu. Oke. Yang diminta adalah, pertanyaannya adalah selisih banyak kaos dan kemeja. Jadi caranya gini deh. Caranya gini ya. Berarti kita bikin selisih banyak kaos dan kemeja. Berarti persen kaos dikurang persen kemeja dibagi dengan, nah, apa yang diketahui. Kalau ini kan pertanyaan kan, rumusnya kan dit dibagi dik. Nah, itu ya, dit dibagi dik dikali n dik. N yang diketahui ya. Jadi yang ditanya adalah persen kaos, kaos kurang kemeja. Berarti persen kaos dikurang persen kemeja.
Nah, yang diketahui di soal apa? Ada tulisan di soal banyak jaket 2 kodi lebih banyak dari celana pendek. Nah, gitu. Berarti jaket dikurang celana pendek. Berarti ditulis di sini persen jaket dikurang persen celana pendek. CP aja ya, biar cepat. Nah, itu dikurang persen celana pendek gitu ya. Nah, dikali dengan jaket kurang celana pendek. Apa itu tulisannya tadi? Ntar, nggak kebaca tadi. Per 2, Kak. Hah? 24 kodi, iya. Ya, sebentar ya. Nah, itu di sini 24. Nah, itu. Ya, pertanyaan. Jadi 24 itu tuh adalah selisih, bukan banyaknya jaket deh. Jadi 24 di situ bukan banyaknya jaket, tapi 24 itu adalah selisih dari banyaknya jaket dengan banyaknya celana pendek. Ya, jaket kurang celana pendek berarti. Berarti yang dipakai ini, ya. Nah, udah. Tinggal kita masukin aja yang kaos. Di mana sih posisinya? Kaos itu ada di sini. Nah, 35% ya. 35%. Kemeja itu posisinya di sini 25% ya. 25% per jaketnya posisinya di sini. Jaket itu 15%. Nah, celana pendek posisinya di sini 10 ya. Nah, gitu deh ya. Tinggal kalikan 24. Ya, kita langsung hitung aja ya. Pelan-pelan fokus. 35 kurang 25 10. 35 kurang 25 10. 15 kurang 10 5. Jadi 10 dibagi 5 2. 2 kali 24. Nah, 2 kali 24 adalah 48. Ya, oke. Silakan di capture dulu. Celana panjang, Kak? Maksudnya apa, Dek? Celana panjang nggak ditanya? Kalau mau, maksudnya apa? Celana panjang nggak diketahui, nggak ditanya juga. Kalau mau cari celana panjang maksudnya, oke, abis ini. Mungkin pertanyaannya kalau mau cari celana panjang gimana gitu ya, oke. Oke, sudah di-capture. Kita jawab dulu pertanyaan tadi gimana kalau mau mencari celana panjang. Dilihat posisi celana panjang itu, celana panjang juga diketahui, Kak. Iya ya? Iya ya? Masa? Oh, diketahuinya di lingkaran, Dek. Tapi kan dari keterangan soal nggak ada. Memang di gambarnya ada memang. Ya, itu cuma jadi celana panjang yang di soal itu tuh hanya untuk mengetahui persentasenya saja gitu. Jadi biar pas totalnya 100%. Gitu maksudnya. Kalau celana panjangnya nggak diketahui, jadi kita nggak bisa tahu apa persentase yang lain gitu. Nah, jadi celana panjang di situ hanya dibutuhkan untuk persentasenya saja. Tapi dari keterangan soal dari segi nilainya tidak diketahui, ya. Jadi untuk di soal ini celana panjang tidak maaf, nilainya itu tidak dibutuhkan gitu. Oke, sip. Siapa itu? Oke. Dilanjut ya. Kita ke nomor 67. 67 nggak usah. Gampang itu. 67 nanti Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya D ya. 67 D delta. Bisa lah itu. Soalnya agak susah jelasinnya. Kita lanjut dulu ke nomor 68 ya. 68.
Fauzi bilang bahwa usianya berupa bilangan prima antara 20 dan 50. Oke, kita tuliskan dulu ya, bilangan prima antara 20 dan 50. Siapa saja? 21 enggak, berarti 23. 25 enggak, 27 enggak, 29. 29, 31. 31, 33 enggak, 31, 33 enggak, 35, 37. 37, 39 enggak, 41. 41, 43. 45 enggak, 47. 47. Nah, ini bilangan prima, ya. Oh ya, kemarin Kak Is pernah sampaikan tapi di kelas ini ya, di A3 sama S1. Jadi yang A1 sama A2 kemarin lupa tersampaikan. Kak Is ulangi lagi ya. Jadi kalau Kak Is punya trik, pegang trik untuk mengetahui kepalang ya, maksudnya ini walaupun di soal ini nggak terlalu dibutuhkan, cuma kepalang ngajari anak wong gitu ya. Jadi trik untuk mencari tahu apakah bilangan itu prima atau enggak. Nah ini apa ibaratnya keguna kalau bilangannya udah ratus-ratusan. Nah tapi cara ini hanya untuk bilangan yang di bawah 1000, ya, bilangan di bawah 1000. Jadi bilangan yang di atas 1000 nggak berlaku, ya, bilangan di atas 1000 nggak berlaku. Nah, jadi KIS kita bisa pakai pola ini untuk bilangan yang di bawah 1000. Gimana mengetahui bilangan itu prima atau enggak? Yang pasti ganjil, yang pasti dia ganjil, kecuali 2 kan, 2-nya nggak usah dibahas lah, yang pasti ganjil. Nah, jadi fokus aja di bilangan ganjil. Bilangan ganjil tuh lihat kakaknya atau adeknya. Ya, coba lihat bilangan ganjil, bilangan itu lihat kakaknya atau adeknya. Apakah kakaknya atau adeknya bilangan kelipatan 6? Nah, kuncinya itu. Jadi kalau ada kakaknya atau adeknya yang kelipatan 6, ulangi, kalau ada kakaknya atau adeknya yang kelipatan 6, maka bilangan tersebut pasti bilangan prima. Sekali lagi ini hanya berlaku untuk bilangan di bawah 1000 ya, sampai ratusan aja. Kita ambil contoh deh yang simple. Misalnya 127. Nah, 127. 127. Ini prima nggak? Nah, gimana ngeceknya? Ulangi, 127 prima nggak ya? Nah, gimana ngeceknya? Ngeceknya lihat kakaknya atau adeknya. Ada nggak yang kelipatan 6 di antara kakak atau adeknya? Kakaknya 128, adeknya 126. Ada yang kelipatan 6? Iya, ini kelipatan 6. Ya, 126 kelipatan 6 kan? Nah, maka karena 126 kelipatan 6, jadi ada kakaknya atau adeknya yang kelipatan 6, berarti bilangan tersebut pasti bilangan prima. Nah, itu aja ya, tambahan. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalimat di soal dilanjutkan tadi. Apa tadi? Mana batas mana? Oh, 68. Yang menarik, dia harus bersisa 1 jika dibagi 3 dan 4. 3 dan 4 tuh KPK-nya berapa? KPK 3 dan 4 tuh berapa? 12 kan? Nah, jadi KPK 3 dan 4 adalah 12. Nah, maksudnya bersisa 1 tuh, dia harus lebih 1 dari kelipatan 12. Ulangi, berarti dia bersisa 1. Dari kelipatan 12 adalah berarti lebih 1. Berarti lebih 1
dari kelipatan 12. Nah, itu kata kuncinya ya. Harus lebih 1 dari kelipatan 12. Nah, siapa yang lebih 1 dari kelipatan 12? Yaitu 37. Nah, dapat. Berarti makhluk yang kita cari dapat ya, yaitu 37. Lebih 1 dari kelipatan 12. Itulah usia Fauzi. Kemudian usia adik Fauzi yang berusia 2 tahun lebih muda. Nah, berarti Fauzi itu 37. Berarti adik Fauzi 37 dikurang 2 sama dengan 35. Karena 2 tahun lebih muda gitu ya. Jadi jawabannya C ya. Silakan di-capture dulu. Baik, kita lanjut ya. Nah, kita ke nomor 69 ya. 69. Oke. Ya, banyak bilangan 3 digit yang habis dibagi 3 dan dibentuk dari angka-angka 2, 5, 7, 8 masing-masing digunakan 1 kali. Banyak bilangan 3 digit yang habis dibagi 3 yang dibentuk dari angka 2, 5, 7, dan 8 masing-masing digunakan 1 kali itu sebanyak berapa? Oh ya, oke, siap. Oke, ditandai dulu ya. 2, 5, 7, 8. Dek, ada yang masih ingat apa ciri-ciri bilangan kelipatan 3? Ciri-ciri bilangan kelipatan 3 adalah jumlah digitnya harus kelipatan 3. Ya. Contoh, 2, 5, 7. Berarti 2 tambah 5, 7. 7 tambah 7, 14. Nah, 14 bukan kelipatan 3. Berarti 2, 5, 7 maupun permutasinya, mau 257, 275, 527, 572, 752, 725, dan seterusnya ya. Itu nggak mungkin kelipatan 3. Jadi 257 nggak mungkin. Coba 258. 258. 2 tambah 5 berapa? 2 tambah 5, 7. 7 tambah 8, 15. Yeay. Berarti 258 itu kelipatan 7. Nah, berarti kita ambil yang pertama, 258 ya. 258. Nah, 258 kan nanti akan 258, 285, 528, 8, dan seterusnya. Langsung saja 3 faktorial. 3 faktorial itu karena dia 3 digit ya. Kalau dia 4 digit, 4 faktorial. Tapi hati-hati kalau dia 6 digit. Nah, kalau dia 6 digit, jangan 3 faktorial, tapi harus 6 faktorial. Nah, ini berarti 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1, 6. Nah, itu 258. Yuk, kita lanjutkan. 258 sudah, coba 278. 278. 2 tambah 7, 9 tambah 8, 17. 17 bukan kelipatan 3. Sudah 278. Nah, sekarang 578. Coba 578. 5 tambah 7 tambah 8. 12 tambah 8, 20. Nah, nggak masuk juga. Berarti cuma satu dong. Iya, cuma satu, yaitu 258. Jadi ada 6. Ya udah, cuma itu ya. Jadi ada 6 bilangan saja yang 3 digit kelipatan 3 gitu. Itu nomor 69 ya. Nah, langsung 70 di sini aja ya, dikit suara motornya. Baik, nomor 70. Bila 3 koin uang logam dilempar 1 kali, peluang munculnya paling sedikit 1 angka. Kalau 3 koin logam, pakainya gini aja deh. Nah, ya pakai gini aja.
Nah tuh ya, ini 3 koin logam. Nah ini data untuk 3 koin logam ya. Nah ini untuk 3 koin logam. Jadi ini AA, AG, GA, GG. Nah ini A, ini G. Nah kalau kita gabung berarti AAA, AAG, tuh ya, AGA, AGG, tuh. Ini GAA, GAG, GGA, dan GGG. Tuh. Itulah data untuk 3 koin logam. Itu juga jadi itu cara membuat tabel yang 3 koin logam. Nah, guys, kepala ngajarian Nak Wong, kalau 3 koin logam itu bisa juga digunakan jika soalnya mempunyai 3 anak. Nah, itu bisa juga. Misalnya, sepasang suami istri, kalimatnya ya, sepasang suami istri berencana menginginkan memiliki 3 orang anak. Nah, maka itu juga bisa gunakan seperti ini. Tinggal ganti aja laki perempuan ini LL, LP, PL, PP gitu ya, sama aja nanti ya. Nah itu atau misalnya menang kalah. Nah, nggak ada seri tapi ya, cuma menang sama kalah. Eh, dari 3 pertandingan. Nah, bisa juga ya. Misalnya kemungkinannya cuma menang atau kalah atau kemungkinannya cuma lulus atau enggak lulus. Nah, lulus atau enggak lulus. Nah, itu dari 3 kali 3 kali lomba misal atau 3 kali ujian. Nah, itu bisa gunakan ini ya. Itu sekadar info tambahan maksudnya. Pertanyaannya kita lanjut, peluang munculnya paling sedikit satu angka. Perhatikan kalimatnya paling sedikit satu angka, berarti nggak boleh di bawah satu angka. Ya, nggak boleh di bawah satu angka. Di bawah satu angka itu berarti nggak boleh nggak ada angka. Gitu kan artinya kan, ulangi, paling sedikit satu angka berarti nggak boleh di bawah satu angka. Nah, berarti ini nggak boleh, di soal ini nggak boleh. Nah, ini nggak boleh nih. Karena nggak ada angka. Kak, kok nomor 69 saya kurang paham ya. Oh ya, siap, nanti dijelaskan lagi. Jadi ini kalau ini kan ada angkanya boleh kan? Ini semuanya ada A, yang penting maksudnya dia minta ada A-nya lah gitu nah. Kalau bahasa bahasa Palembangnya nak ado anian. Nah, nak ado anian gitu ya. Atau kalau bahasa Indonesia mau ada A, benar harus ada A tuh pakai bahasa Indonesia ya. Tuh. Nah, jadi ada berapa? Ada satu 2 3, ada 7. Berarti peluang adalah 7/8 gitu. Ya, nomor 69 tadi baik coba dituliskan dulu letak nggak pahamnya di mana, Dek. Nah, biar bisa dipertegas ya. Jadi yang dipilih itu hanya 3 angka ya. 3 angka kan 257 itu ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4 kan. Nah, tapi coba lihat di soal. Soal menginginkan berapa angka di situ. Soal hanya menginginkan 3 angka. Salah, bukan 3 angka, 3 digit. Ah, sama aja ya, 3 digit. Nah, 3 digit itu berarti hanya 3 digit. Nah, 3 digit itu kan akan beberapa kemungkinan kan. Bisa jadi 257, bisa jadi 258, bisa jadi 278, bisa jadi 578, tuh ya, 3 digit. Nah, tapi 3 digit yang diminta itu harus kelipatan 3. Kak, bukan 3 Cak Mano. Misal 4 koin. Oh, oke, bentar. Ya, sebentar. Batas mana tadi? Jadi 3 digit itu harus kelipatan 3. Nah, ini ambil dulu mana yang kelipatan 3. Kelipatan 3 tuh gimana caranya? Tambahin aja kan, 2 tambah 5 tambah 7. 2 tambah 5 berapa? 7. 7 tambah 7 berapa? 14. Nah, 14 tuh bukan kelipatan 3, berarti
257 atau 275 atau 527 atau 725, mau dia putar-putar kayak manapun pasti dia bukan kelipatan 3 ya. Ini Kak Is pernah sampaikan, ciri-ciri bilangan kelipatan 3 itu apa? Ciri-ciri bilangan kelipatan 3 itu adalah jika kita jumlahkan semua digitnya, dia harus kelipatan 3. Nah, contoh berapa? 5 berapa? 8 berapa lagi? 7 1. Nah, 5.871. Ini kelipatan 3 enggak? Gampang caranya, tambahin aja. 5 tambah 3, 5 tambah 8 berapa? 13. 13 tambah 7 berapa? 20. 20 tambah 1, 21. Nah, pasti ini kelipatan 3. Karena 21 itu kelipatan 3. Jadi mau diputar putar kayak manapun, 5871, 5817, 7815, 8517, 7581 dan seterusnya, pasti juga dia akan kelipatan 3 gitu. Jadi di antara kemungkinan ini kita hanya ngambil mana yang susunannya akan membentuk kelipatan 3. Ya ternyata yang kelipatan 3 kan cuma 258 kan. Nah 258 itu kan berarti bilangannya bisa jadi apa? Bisa jadi 258, bisa jadi 258, bisa jadi 285, 285, bisa jadi 825, bisa jadi 852, bisa jadi 582 dan seterusnya. Nah, itu cara mencarinya cukup gunakan 3 faktorial gitu ya kan. Itu ilmunya kan 3 faktorial. Gitu deh ya. Itu nomor 69 gitu ya. Nah, kalau masih kurang jelas juga, boleh nanti japri ke kakak dijelaskan lagi lebih detail gitu. Atau kakak kasih video ciri-ciri bilangan kelipatan 2 sampai 9 ya. Itu kemarin sudah dibahas. Silakan di-capture dulu. Baik, ada yang nanya tadi, kalau 4 koin gimana? Gampang. Ini simpelnya gini aja deh. Kenapa di sini A A A G G A G G? Ini maksudnya 2 koin. Ini 2 koin kan tuh AA bisa jadi 2 koin tuh terdiri dari angka dan angka, angka dan gambar, gambar dan angka, gambar dan gambar. Kalau ini A saja sendirian berarti 1 koin, berarti ini 2 koin, ini 1 koin, maka jadi 3 koin. Kalau 4 koin gimana? Ya berarti AA, AG, G, AGG, sini juga pasti AA, AG, G, AGG, pasti kan dibikin aja AA, AG, G, AGG. Nanti pasti ada 4 baris dan 4 kolom gitu. 4 baris dan 4 kolom. Nah, pasti nanti misalnya di sini AA, ini AA, pasti AA. Lalu di sini AA, di sini AG, AG gitu. Nah, gitu ya. Gitu deh kalau dia 4 koin dan seterusnya. 5 koin juga 5 koin berarti di sini 3 koin. 3 koin apa aja ini AA, apa AAG gitu ya. Kalau nggak pakai tabel caranya gimana? Oh, kalau nggak pakai tabel caranya itu pakai kombinasi. Kalau nggak pakai tabel. Jadi gini caranya. Ini sudah ya. Nah ya betul. Untung ditanya. Kak Isni suka lupa ngasih konsep yang lain gitu ya. Kadang cuma disampaikan yang kepikiran gitu. Kadang lupa kepikiran. Untung ditanya. Makasih Dita pertanyaannya. Nah, kalau nggak pakai tabel gimana caranya? Pakai kombinasi. Ini Kak Is kasih, kok pakai kombinasi? Ya kombinasi sebenarnya, cuma dibuat dalam bentuk segitiga Pascal. Nah, ini trik. Diam-diam ya tapi ya. Ini trik untuk mencari koin. Ilmu tentang koin atau soal tentang koin. Gunakan segitiga Pascal. Nah, kita batas di ini dulu. Kita batas di 3 koin dulu. Nah, ini kita bacanya boleh angka, boleh gambar, ya, nggak boleh keduanya. Jadi tergantung permintaan soal, dia fokusnya di angka atau fokusnya di gambar. Sama nggak hasilnya? Sama, pasti sama deh, pasti sama. Karena ini kan simetris dari kiri ke kanannya simetris, ya. Jadi pasti sama. Jadi kita mau bahasnya tentang angka,
atau kita mau bahasnya tentang gambar, nanti hasilnya sama. Gimana cara ngebahasnya? Gini caranya. Ini yang pertama itu dianggap 0 angka. Jadi harus mulai dari 0. Harus mulai dari 0. Harus mulai dari 0. Mulai dari 0 ya. Misalnya kita mau bahas angka, berarti 0 angka itu ada 1. Siapa dia? Ya GGG. 0 angka kan. 0 angka cuma 1 kan, yaitu GGG. 0 angka. 1 angka ada berapa? Ada 3. Ya, yang 1 angka ada 3. Apa contohnya? AGG, GAG, GGA. Tuh kan, gitu ya. Ini 0 angka, 1 angka, 2 angka. 2 angka juga pasti ada 3. Apa contohnya? AAG, AGA, GAA. Tuh ya. Ini 0 angka, 1 angka, 2 angka, 3 angka. 3 angka cuma 1, ya AAA. Nah, kalau dia 3 koin. Kalau 4 koin, tambahin lagi segitiga Pascalnya, berarti 4, 6, 4, 1. Tuh. Ingat ya, harus mulai dari 0. Ya, harus mulai dari 0. Nah, harus mulai dari 0, karena ini 4 koin, berarti ngomongnya, atau misalnya gambar, sama aja ya, kita samain aja angka misalnya. Berarti ini 0 angka ada 1, 0 angka tuh berarti nggak ada angkanya. G, 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 tuh kan 0 angka, nggak ada angka. 0 angka, 1 angka, 1 angka ada 4, 1 angka ada 4. A, G, 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 A, G, 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 A, G, 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 A. Nah, gitu ya. 0 angka, 1 angka, 2 angka. 2 angka pasti ada 6. 2 angka pasti ada 6. A, A, G, G, A, G, A, G. Ah, banyak ya, pokoknya ada 6 lah ya, ribet. Nah, kira-kira gitu ya. Itu pertanyaan Dita tadi. Paham ya, Dek? Baik, kita lanjut ya. Makasih pertanyaannya. Untung ditanya. Dilanjut ke soal nomor 70. Ya, 70. 71, maaf. X lebih besar dari Y lebih dari 0. Nah, 71. X lebih dari Y lebih dari 0. Jadi dia mau ngomong X-nya tuh positif loh. Nah, gitu ya. X-nya tuh positif. Y-nya positif loh, gitu ya. P lebih dari Q lebih dari 0. Nah, juga dia mau bilang, ya, tolong di-mute dulu suaranya yang belum mute, di-mute dulu. Ya, P dan Q-nya juga positif. Oke. Kita lihat. P itu adalah X ditambah P dibagi dengan Y ditambah Q. Nah, gitu ya. Gimana ya? Ini kan X-nya lebih besar dari Y. Ya, X-nya lebih besar dari Y. P-nya lebih besar dari Q. Ya. Nah, bilangan yang lebih besar, jika dibagi bilangan yang lebih kecil, ulangi, bilangan yang lebih besar, jika dibagi dengan bilangan yang lebih kecil, pasti hasilnya lebih dari 1. Itu pasti ya, pasti. Jadi, eh, jadi ini dari sini X-nya lebih besar dari Y, berarti pasti X dibagi Y itu pasti lebih dari 1. Ya. Ini juga sama. P lebih besar dari Q, berarti P dibagi Q pasti lebih dari 1. Gitu ya. Itu ya semacam pokoknya ketentuan lah gitu ya. Kalau mau dibuktiin, buktiin aja ya. Maka Kais yakin pasti ini akan lebih dari 1. Gitu ya. Nah, Kais yakin lebih dari 1 karena X-nya kan lebih besar dari Y, P-nya lebih besar dari Q gitu ya. Pasti lebih dari 1. Nah, kemudian Q-nya apa? Q-nya adalah, Q-nya 1 ternyata. Nah, yang ini nilainya di atas 1, yang ini pas nian 1. Berarti kesimpulannya
P lebih dari Q. Gitu ya. Oke, itu nomor 77, maaf 71, boleh di-capture dulu silakan. Baik, kita ke nomor 72. Gia menabung 15% setiap bulan. Hah? Menabung 5% setiap bulan yang nilainya sebesar. Hah? Maksudnya, ntar. Oh, menabung 15% dari gajinya, ya Allah. Dari gajinya maksudnya. Oke, siap. Ya Allah. Ya, jadi 2.500.000 tuh itu statusnya 15% dari gaji. Ya, oke. Gini aja tulisnya, berarti 72 total gajinya di soal, langsung saja ya, total gajinya Gia itu adalah P ya. Berarti 15% dari P, nah itu 2.500.000. 2.500.000. Ya, itu betul. Ya, itu status 15%-nya gitu ya. Jadi 15% dari gajinya setiap bulan itu, gajinya di soal disampaikan sebagai P, itu adalah 2.500.000. Nah, berarti nilai P dari sini kita bisa berkesimpulan, ini kan kali sini kan, kali silang kan. Berarti 2.500.000 kali 100 deh. Ya, 2.500.000 kali 100 itu adalah 250 juta. Kali silang kali 100, tapi ada per 15. Nah, gitu ya. Itu hasilnya ya. Oke, Kak Is, kita hitung ya. 25 bagi 15. 25 bagi 15 bagi 5 dapat berapa, Dek? 3. Maaf, 5 per 3. Nah, Dek, 5 per 3 tuh itu 1,67 ya, 1,666666 dan seterusnya harusnya. 1,6666666666 dikali 10 juta. Berarti dia akan 16.666.666,67. Nah, itulah total gaji Gia. Ya, 16.666.000 gitu ya, karena tadi 1,167 ya. 5 berarti ya benar 1,67 ya. Nah, sedangkan di soal disampaikan Ki itu berapa? 17 juta. 17,5 juta. Nah, gitu ya. Berarti kesimpulannya apa? P kurang dari Q. Oke, silakan di-capture dulu. Oh ya, sekadar mengingatkan. Jadi, Dek, andai misalkan kalian ngetik chat ya. Nah, mungkin saja Kais sedang nggak lihat layar. Nah, mungkin nggak tahu kalian ngetik chat di situ Kais nggak kebaca. Nah, Kais nggak kebaca, terus Kais nggak tangkapin, di chat lagi aja ya, biar sampai Kais ngelihat tulisannya ya. Dilanjut, kita ke nomor 73. 73. Oke, 73 ya. Nah, nilai X, Y, dan Z memenuhi persamaan 2X tambah Y min Z sama dengan 2, X min Y plus 3Z sama dengan min 2. Waduh, hubungan antara P dan Q berapa? Oke, waduh, agak berat ini. Oke, coba kita, kayaknya ada titik terang. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 73, 2X ditambah
Y dikurang Z sama dengan 2. X, alhamdulillah. Tuh, bersin, nggak pakai masker pula ini. Ditambah 3Z sama dengan min 2. Kayaknya ada titik terang nih, coba. Bismillahirrahmanirrahim, coba ditambah. Nah, ditambah habis kan, berarti 3X. Ini ditambah jadi Z. Ini ditambah jadi 0. Ah, ya Allah. Berarti 3X adalah min Z. Gitu ya. Nah, sekarang P-nya apa? P itu 3X. Q-nya apa? Q-nya adalah Z. Nah, masalahnya adalah kita nggak tahu nilai Z ini 2Z. Oh ya Allah, iya ya Allah. 2Z ya, maaf. Makasih. Makasih. Iya ya. Duh, gara-gara bersin tadi nih. Nah, 2Z ya. Ya, makasih. Min 2Z. Nah, gitu ya. Nah, itu 3X-nya kan min 2Z deh. Ya, P-nya itu adalah 3X, 3X-nya min 2Z. Oke, nah siap kita bahas. Z itu tidak diketahui. Ya, betul. Tidak ada keterangan Z itu apakah dia bilangan positif atau bilangan negatif. Ya, yang jelas dia ngasih tahu bilangan real. Pokoknya ada di dunia ini nilainya gitu ya. Tapi nggak diketahui bisa positif, bisa negatif. Akibatnya karena kita nggak tahu Z-nya positif atau negatif, maka kita juga nggak bisa pastikan apakah saat dikali min 2, nilainya akan, wah suara siapa itu? Tolong di-mute dulu. Ya. Oke, kita ulang ya, karena keganggu suara tadi. Jadi kita nggak tahu Z-nya positif atau negatif, maka juga kita nggak tahu saat dikali min 2, jadinya akan lebih besar atau lebih kecil. Gitu ya. Maka itu kita nggak bisa pastikan hubungan antara P sama Q. Nah, jadi dia HTS. Ya, HTS. HTS, hubungan tanpa status. Ya. Oke, silakan di capture dulu. 'Siap, kita lanjut ya ke nomor 74. 74, sebuah ujian terdiri dari 10 soal dengan penilaian betulnya 3, salahnya 0, tidak diisi dapat 1. Manakah di bawah ini poin yang tidak mungkin? Waduh. Oke, kita bahas ya. Jadi dia, aduh gimana ini? 10 soal. Betul 3 poin. Berarti dia skornya itu 74 ya. Itu 3B. 3B. Salahnya nggak dihitung. Dan tidak diisi 1 poin. Berarti 1K. K itu kosong ya. 3B ditambah 1K. Nah gitu ya. 3B ditambah 1K. Jadi itu skornya. Ya, itulah skornya kira-kira. Nah, sedangkan disampaikan pokoknya totalnya harus 10 soal. Kayaknya mungkin kita masa ambil satu persatu ya. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting B tambah K pasti kurang dari 10 ya. Yang pasti B tambah K pasti kurang dari 10. Nah, itu pasti. Kita lihat yang satu, mungkin nggak 11. Kayaknya ada yang pernah nanya ini di grup ya.
Ya udah coba ulang lagi. Mungkin nggak 11? 11 mungkin aja. 11 mungkin aja. Kalau dia 3 kali 3 ditambah 2. Ya, jadi 11 itu yang satu ya. Itu bisa jadi 11 itu bisa jadi 3 kali 3 ditambah 2. Berarti maksudnya benernya 3, kosongnya 2. Toh 3 tambah 2 kurang dari 10 gitu ya. Berarti mungkin. Nah, satu mungkin. Satu mungkin berarti pasti 3 mungkin. Nah, kita bahas yang 2. 17. 17. 17 itu kira-kira berapa ya? Bisa 3 kali 5 ditambah 2. Mungkin saja, kan 5 tambah 2 kan 7. Yang penting kan benar tambah kosong harus kurang dari 10 ya. Wajib kurang dari 10. Kurang dari atau sama dengan, Deng. Ya, kurang dari atau sama dengan, karena bisa jadi nggak ada salah ya. Ya betul. Nah, 5 tambah 2, 7. Masih kategori kurang dari atau sama dengan 10, betul? 3 betul? Langsung saja. 4. 4 itu 29. Nah, coba 3 kali berapa ya? 3 kali 7 bisa nggak coba? 3 kali 7. Nah, bisa. 3 kali 7, 27 tambah 2 kan? Kan 7 tambah 2, 9. Ya, benarnya 7, kosongnya 2 kan berarti satu salah gitu kan? Satu soal yang salah. Nah, berarti ada kemungkinan. Ya, ada kemungkinan. 3 tambah 2 kurang dari 10, betul. 5 tambah 2 kurang dari 10, betul. 7 tambah 2 kurang dari 10, betul. Berarti jawabannya E. Gitu ya. Oke, silakan. Nomor 74 di-capture. Kak, 21 tambah 2, 23. Astagfirullah, iya ya. 3 kali 7 kan 2. Aduh, udah. Apa ini? Kan 3 kali 7 kan 21, bukan 27 is. Ya, 21 is. Oke, berarti 3 kali 9. Nah, 3 kali 9, 27 tambah 2 salah ya. Tapi bisa nggak 3 kali 8? Coba, 3 kali 8. 3 kali 8, 24. Benar ya, 3 kali 8, 24. Ya, benar ya. Takut salah lagi. 3 kali 8, 24. Coba, biar jadi 29, tambah 5. Nah, nggak mungkin. 8 tambah 5 kan 13. Itu nggak masuk. Ya. 3 kali 7 coba. 3 kali 7, 21. Berarti tambah 8. Wah, tambah jauh lagi. Ya. Duh, makasih banget nih. Tuh ya. Apa ini? Hari ini hari Rabu ya kali. Mungkin tiap hari Rabu jadi nggak fokus. Kok D lagi? Aduh, maksudnya mau nulis A. Gitu ya. Oke. Makasih siapa tadi? Di-capture dulu. Yang tadi batal. Oke, Kak Fahreza. D, Kak. Kok D? Manakah di bawah ini poin yang tidak mungkin? Astagfirullah. Ya. Yang tidak mungkin, betul ya. Yang tidak mungkin berarti ini ya. Ya, ini mungkin, ini M aja. M, ini TM. Jadi jawabannya D. Ya Allah. Ya, makasih. Capture lagi, capture lagi. Allahu Akbar. Ya Allah. Ketarik. Bentar. Bentar ya. Aduh, ketarik lagi. Suara Kais masih kedengeran? Kedengeran, Kak.
Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 75. Ya, ke soal 75. Nomor 75, suara Kak Is masih kedengaran ya? Nah, tuh ya. 75, tuh bentuknya lingkaran. Kedengaran, oke. Amirul, oh Amirul. Apa kabar Amirul? Jadi di situ ada juring ya. Kalau bentuk pizza itu juring. Potongan pizza. Nah, seperti ini. Tuh ya. Ini ada tuh. Ini O, itu OP di sini maksudnya, di sini Q. Baik. Keterangannya adalah sebagai berikut. Titik Q adalah pusat lingkaran ya. Kak nge-freeze. Oh, nge-freeze. Tunggu ya, sebentar. Nge-lag. Oh ya, sebentar ya. Hilang. Apa ya? Oke, makasih Gigi. Baik. Sip. Samuel. Apa kabar Samuel? Dilanjut ya. Nah, nomor 75. Titik O adalah pusat lingkaran dan OPQ segitiga sama kaki. Iya, pastilah ya. Sama kaki lah pasti. Nggak disebutin juga pemborosan kalimat aja. Ini kan jari-jari. Ya pasti sama kaki ya. Nggak ngaruh apa-apa kalimat itu. Sudut POQ adalah 59 derajat. Nah, ini 59 gitu ya, 59. Manakah pernyataan berikut yang tepat? Apakah OP sama dengan OQ? Ya pastilah, kalau yang satu OP sama dengan OQ betul ya. OP sama dengan OQ itu kan jari-jari ya, pasti betul ya, pasti betul. Nah, itu. Yang kedua, akar OQ, nah ini dia. Akar OQ apa benar lebih dari akar PQ? Nah, ini baru kita bahas ya. Perhatikan, Kak Is ngajari pakai logika aja ya, Dek. Pakai logika ya. Maaf, ini Kak Is hapus. Kak Is ganti 60. Kak Is ganti 60. Dek, coba kita pikir pakai perasaan ya. Kalau ini 60 derajat, pasti ini segitiga sama sisi. Pasti segitiga sama sisi ya. Kalau asalkan sudut di situ 60 derajat. Yuk Kak Is ajari bahas secara logika. Ya anggaplah ini sama sisi. Nah, itu ya. Ini sama sisi. Dua spidol ini sama sisi. Itu kalau dia sudutnya 60 derajat. Nah, tapi kan di soal sudut yang ini itu bukan 60 derajat, tapi 59. Jadi harusnya tadi sama sisi, ini kan pasti panjangnya sama kan? Nah, karena sudutnya ngecil dari 60 derajat,
berarti dia set. Nah, gitu. Apa artinya? Artinya panjang yang ini pasti lebih pendek dari dua sisi ini. Ngecil kan masalahnya. Tadinya sama, karena ngecil. Nah, jadi ini panjang PQ itu lebih pendek dari dua sisi ini. Nah, berarti otomatis lebih kecil dari jari-jari gitu, ya. Nah, di sini 59 otomatis PQ-nya ngecil dari panjang jari-jarinya tadi. Kalau dia 60 derajat kan dia sama dengan jari-jari. Karena 59 dia ngecil. Berarti OP pasti lebih besar dari PQ. OQ juga gitu. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ini benar berarti, ya. Nah, itu duanya benar, otomatis 3 benar, lanjut ke 4. Nah, apa itu 4? Itu PQ lebih kecil dari OP. Udah kita bahas tadi ya, sama aja, ya. OP-nya OP itu lebih besar dari PQ. Nah, gitu ya. Ya, betul. Jadi jawabannya adalah yang E. Duh, takut kesenggol lagi ini. Tuh, ya. Silakan di capture dulu. Kak, itu nomor 3 bukan 4. Hah? Astagfirullah. Ya, dah. Jarak O ke garis PQ sama dengan jari-jari. Oh, nggak mungkin lah. Jarak O ke garis PQ ya nggak mungkin jari-jari. Orang ini aja jari-jari kok. Ya. Jadi kalau ini jari-jari, masa ini sama dengan jari-jari? Pasti dia lebih pendek gitu ya. Nah, ya, jadi jawabannya salah. Jadi yang 4 itu salah ya. Jadi jawabannya A. Makasih ya. Oke, lanjut ke soal nomor 76. Diketahui garis yang bergradien 3 dan melalui min 1,3. Manakah titik di bawah ini yang berada pada garis tersebut? Ah, ini gampang. Kita pernah bahas ini ya. Gak apa-apa kita ulang lagi. Kita pernah bahas ini. Jadi kan dia minta gradiennya harus 3. Titiknya adalah min 1,3. Kita tinggal cari aja dari semua opsi yang gradiennya nanti hasilnya juga 3 gitu. Nah, 0,6. Kurangin aja deh. Siap dikurangin aja. Y kurang Y, X kurang X gitu kan. Hasilnya benar nggak 3 gitu kan. Y kurang Y, X kurang X. 6 kurang 3 berapa? Nah, gitu. Berarti 6 kurang 3 dibagi 0 dikurang min 1. Hasilnya 3. Betul kan? Nah, berarti betul. Gitu ya. 1 betul, 2 betul, yang ketiga. 1 betul, 3 betul, yang kedua. Min 2,0. Sama. Ulangi, kurangkan sesama Y, dibagi dengan kurangkan sesama X. Mau yang mana yang duluan boleh bebas ya. Kais lebih seneng yang hasilnya positif ya. 3 kurang 0. Nah, karena dari atas ke bawah, maka ini min 1 dikurang min 2. Min 1 dikurang min 2. Gitu ya. Maka hasilnya 3. Betul berarti. Ya, 1 betul, 2 betul, 3 betul. Kita yang keempat. Yang keempat adalah 2,12. Ulangi, kurangkan sesama Y dibagi kurangkan sesama X. 12 dikurang 3, ya, 12 kurang 3 dibagi 2 dikurang min 1. 12 kurang 3 berapa? 9. 2 tambah 1, 3. Tuh, jadi betul ya. Jadi jawabannya E. Silakan di-capture dulu. Oke.
Nomor 77. Apakah P min Q habis dibagi 7? Nah, pertanyaannya itu. Putuskan mana langsung saja P kelipatan 7. Nah, Dek. Jadi nomor 77, apakah P min Q, P min Q kelipatan 7. Nah, ya. Dia salah satu syarat dia harus kelipatan 7, salah satu syaratnya adalah kalau P-nya kelipatan 7, Q-nya juga harus kelipatan 7, gitu ya. Sedangkan di opsi, di petunjuk, cuma dikasih tahu P kelipatan 7. Kalau P kelipatan 7, agar P min Q-nya kelipatan 7, itu Q-nya juga harus kelipatan 7. Ya, atau kalau Q diketahui bukan kelipatan 7, berarti jawaban ini jadi salah, gitu ya. Nah, masalahnya yang dari petunjuk 1 hanya ngasih tahu P. Nilai Q-nya nggak dikasih tahu. Maka ini dikatakan tidak cukup. Tuh ya. Yang kedua, bersisa 0 jika Q dibagi 7. Ya, itu cuma sekadar ini aja. Pemborosan kalimat. Itu juga artinya Q kelipatan 7. Nah, ya. Sama, kalau dia sendirian, itu nggak cukup. Tapi pas kita gabung, nah, ya. Oh, pas kita gabung, P-nya kelipatan 7, Q-nya kelipatan 7. Maka dia bersama-sama. Ya, cukup. Ya, jadi jawabannya C. Ya. Di capture dulu, 3 soal lagi. Nomor 78. Berapakah rata-rata nilai Adi, Bian, Caca, Diki, dan Eri? Oke. Nilai rata-rata Bian, Caca, dan Eri 93. Ya, Bian, Caca, dan Eri berarti kita nggak tahu berapa nilainya si Adi. Berarti nomor 78, yang satu juga nggak cukup ya. Yang satu juga nggak cukup. Jadi 78 itu pertanyaannya adalah rata-rata dari Adi, Bian, Caca, dan Diki, dan Eri. Gitu ya. Itu berapa? Nah, cuma dikasih tahu di petunjuk 1, cuma rata-rata dari BCE. Nah, gitu ya. Itu BCE. Diketahui 93. Nggak cukup ya? Tidak cukup. Kan yang ditanya 5 orang, gimana mau cari yang lain gitu kan. Yang kedua. Yang kedua. Yang kedua, nilai rata-rata Adi dan Diki. Nah, ini Adi dan Diki 84. Nah, lengkap dia sudah. Ini juga nggak cukup. Tapi kalau kita gabung semuanya lengkap jadi. Kalau ditanya berarti rata-rata dari A, B, C, D, E. B, C, D, E. Nah, gitu ya. Itu bisa dicari. Ini berarti 3 kali 93. Ini 2 orang. Berarti 2 kali 84. Dibagi 5. Ya. Nanti dihitung ya. Yang penting ini cukup. Gitu ya. Nilainya bisa diketahui. Silakan di capture dulu. Jadi jawabannya apa? C lagi ya. Jawabannya C. 79. Siap? Kita lanjut ke 79.
Pertanyaannya apakah X sama dengan Y? Nah, siap. Petunjuk 1. X min 25 kuadrat sama dengan Y min 25 kuadrat. Nah, caranya gimana? Ini kan sama-sama kuadrat, dia nanti akan berlaku konsep ini. X min 25 sama dengan Y min 25, atau bisa jadi X min 25 sama dengan minus dari, jadi dia plus minus 25 min Y, gitu ya. Nah ini tewas, dapat X sama dengan Y. Tapi dari sini bisa jadi kita dapat X plus Y sama dengan 50. Apa artinya? Artinya nggak bisa dipastikan apakah pertanyaan ini jawabannya benar atau salah. Karena ada dua kemungkinan, gitu ya. Berarti tidak cukup. Nah, ya. Yang kedua, X plus Y, nah ini. X plus Y dikali, itu KIS langsung aja X plus Y per XY. Gitu ya, langsung saja. Itu sama dengan 4. Oh, tambah lagi. Ini malah nggak diketahui, ya. Nggak bisa dilacak gitu. Nah, apakah X-nya sama dengan Y? Ini tidak cukup. Nah, tapi kalau kita gabung, gitu ya, salah satu kemungkinannya kan X tambah Y nih. X tambah Y-nya sama dengan 50. Gitu ya, X tambah Y-nya sama dengan 50. Nah, 50 dikuadratkan, ini X plus Y kali X plus Y kan berarti 50 kali 50, itu 2.500. 2.500 dibagi berapa agar hasilnya 4? Oh, 2.500 itu harus dibagi berapa tuh? 2.500 bagi 4 berapa? 1.625 ya. Nah, berarti kalau bersama-sama, itu kita dapat apa? XY-nya sama dengan 625 ya, 625. Sedangkan X tambah Y-nya 50. Nah, berarti kalau X tambah Y-nya 50, sedangkan X kali Y-nya 625, maka kan kita dapat X-nya sama dengan sama dengan Y. Yaitu sama dengan 25. Karena 25 kali 25, 625. 25 tambah 25, 50. Nah, maka ini juga bersama-sama. C ya. Silakan di-capture. Terakhir, atau terakhir, AC diameter lingkaran dan ACD berupa garis lurus. ACD, ya. AB sama dengan BC. Oke. Terakhir nomor 80 ya. Oke, sebentar. Ini juga butuh digambar. Nah, ini lurus dan ini merupakan diameter ke sini. Tapi ini diteruskan ke sini. Gitu. X, ini Y. Ini A, C. Nah, ini B, ini D. Yaudah, itu keterangannya dari gambar. AC diameter dan ACD berupa garis lurus. Berapa nilai X? Yang ditanya X. Ya, yang ditanya nilai X. Coba kita lihat. Pernyataannya adalah AB sama dengan BC. Oke, siap. Kita bahas. Fokus di sini jadi AB-nya
sama dengan BC. Berarti ini segitiga sama kaki. Berapa sudut B? Nah, ini kan perhatikan. AC itu diameter, Dek. Kalau AC diameter, maka dipastikan ini pasti siku-siku, cepo. Tuh, itu pasti, ya, pasti. Bahasa matematisnya, konsepnya sudut keliling yang menghadap diameter pasti siku-siku. Nah, itu quotes-nya. Ulangi quotes-nya, sudut keliling yang menghadap diameter pasti siku-siku. Nah, maka sudut B ini sudut keliling, dia menghadap diameter AC, berarti pasti siku-siku. Maka karena ini siku-siku dan AB-nya sama dengan BC, otomatis ini 45, ini 45, ini 45 gitu ya. Itu maka dapat X-nya sama dengan 45 derajat. Cukup. Yang kedua, X-nya sama dengan 2Y. X-nya sama dengan 2Y. Nah, ini nggak bisa dilacak. Karena kita nggak tahu hubungan ini nih, Y itu berapa. Gitu ya. Semakin panjang dia, pasti nilai Y-nya akan semakin kecil. Makin pendek, nilai Y-nya akan makin besar. Jadi besar sudut Y sangat tergantung dari berapa panjang CD. Sementara di soal nggak disebutin berapa panjang CD. Ya, karena panjang CD nggak tahu, maka akibatnya sudut Y juga nggak tahu. Nah, maka sudut Y nggak diketahui, otomatis sudut X juga tidak diketahui. Maka dikatakan ini tidak cukup. Nah, yaudah, satu cukup, dua tidak cukup. Jadi jawabannya A. Gitu ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Moga-moga nggak ada. Terima kasih kalau sudah dipahami. Kak, tolong ulang nomor 62 telat masuk. Nomor 62, oke. Yang mau live boleh silakan. Kak Is jelaskan nomor 62 ya. Yang mau live silakan, kita sudah selesai ya. Nah, ini dijelaskan untuk nomor 62. Nomor 62, wah itu mah Vina bisa sambil merem ini nih. F dari X plus 1 sama dengan akar dari X dikurang 4 kan. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah F17. F17 itu kan sama saja dengan F dari 16 tambah 1, sepakat? Ya. Nah, 16 tambah 1 kan. Coba lihat, kan bentuknya sama dengan F dari X plus 1 kan. Sama-sama ditambah 1. Ini juga ditambah 1. Jadi, X-nya posisinya sama dengan 16. Apa artinya? Artinya X-nya 16 dong berarti ya. Nah, maka di sini X-nya diganti 16. Gitu deh. Itu ya, itu nomor 62 ya. Oke, sama-sama. Ada lagi silakan. Oke, kayaknya udahan dulu ya. Nanti lebih lanjut pertanyaan lebih detail bisa di grup ya. Ingat grupnya ya. Kak boleh ulang nomor 61. Nomor 61 itu gini. 61 itu Kak Is jadi ngambilnya dari opsi jawaban nomor 61. Jadi nomor 61 tuh langsung Kak Is ngambil dari opsi jawaban. Nah, karena jawabannya di D, kalau Kak Is nyoba dari awal lama ya. Jadi Kak Is langsung ngambil opsi D. Arsirannya di sini sama di sini. Jadi Kak Is kasih angka 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti hasilnya itu harus 145. 75A, oke. Ya, hasilnya 145. Jadi Kak Is langsung ngambil opsi D ya. Opsi D apa? Opsi D A gabung B dikurang dengan A iris C. Nah, ya sama-sama. Oke, A gabung B. Nah, A itu 12, B itu 45. Kalau digabung pasti 1, 2, 4, 5. Sedangkan A irisan C, A itu 12,
C itu 2, 3. Berarti yang beririsan A dengan C cuma 2. Nah, kalau dikurang artinya diambil. Jadi diambil 2 gitu, duanya diambil. Karena duanya diambil yang masih ada di sini, duanya nggak ada lagi. 1, 4, 5. Nah, cocok nggak dengan daerah arsirannya? Cocok. Daerah arsirannya yaitu daerah yang isinya 1, 4, 5. Ini 1, 4, 5. Jadi cocok. Ya, jadi jawabannya D. Gitu ya. Oke, kayaknya udah ya, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Moga bermanfaat. Sama-sama Fatia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samuel masih ada nggak? Sama-sama Arini, Debbie. Kak, punya kami. Ah, punya kami yang mana? Yang mana Debbie? Nggak kebaca. Iya, sama-sama. Ntar, Debbie nanya tadi ya. Ntar. Ini posisinya agak susah. Ulangin aja Debbie, ulang lagi dek. Debbie ulangin lagi dek. Debbie nanya apa tadi? Yang di atas tadi Kak, yang persen jaket 15% dari mana? Oh, ya Allah, nggak kebaca tuh kan Kak Is minta tadi tuh diulang. Jaketnya 15%. Debbie lihat soal nggak? Nomor 66. Ya. Debbie coba lihat soal. Eh, jaket tuh bertolak belakang dengan celana panjang. Jaket itu sama-sama Vina. Jaket itu bertolak belakang dengan celana panjang. Nah, sudut yang bertolak belakang pasti sama deh. Ya, sudut yang bertolak belakang pasti sama. Jadi jaket sama celana panjang tuh bertolak belakang kan? Nah, dia pasti sama. Jadi karena celana panjangnya 15, otomatis jaketnya juga 15. Gitu Debbie ya. Jadi kata kuncinya cuma jaket ya sama-sama ya, jaket sama celana panjang. Oke, terima kasih sama-sama. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.